Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eri dan teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nur Afifah dengan NIM E2A017171. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan sebagai landasan menganalisa pasar modal. Semoga presentasi kami bermanfaat ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dengan NIM E2A017142. Perkenalkan, nama saya Husniatus Solihah Yunita Kurniasi. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM E2A017162. Perkenalkan, nama saya Devi Yani, NIM E2A017182. Perkenalkan, nama saya Irma Nurmalasari dari S1 Manajemen Kelas B dengan NIM E2A017145. Pengertian pasar modal. Secara umum, menurut Sumaria 2010, pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi. Termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pasar modal juga diartikan sebagai tempat ketemunya antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Menurut Martoni 2012, laporan keuangan adalah informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Dan menurut Weston 1995, laporan keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama analisis bisnis dan ekonomi untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Sedangkan fungsi laporan keuangan yaitu laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Saya akan menjelaskan tujuan laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 bulan 3 2015 yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan. Suatu perusahaan yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan menurut ahli, yaitu menurut Heri tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan yang kelima, yaitu mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Laporan keuangan perusahaan dalam kaitan pasar modal. Laporan keuangan merupakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan sedemikian sehingga informasi tersebut dapat memberi landasan bagi keputusan investasi. Pada dasarnya, penyusunan laporan keuangan perusahaan dimaksudkan sebagai alat bantu bagi manajemen intern untuk mengetahui kondisi keuangan sehingga dapat menentukan kewajiban. Sedangkan dari pihak luar atau calon investor, laporan keuangan dipakai sebagai alat pengambilan keputusan dalam melaksanakan investasi. Penyampaian laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan di pasar modal mengacu kepada peraturan Bapepam dan peraturan BEI, yaitu A. Peraturan Bapepam nomor 10 K2 tentang kewajiban penyimpanan laporan keuangan berkala atau laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat disampaikan 90 hari. B. Peraturan Bapepam nomor 8 G7
yakni tentang pedoman penyampaian laporan keuangan. C. Peraturan Bapepom nomor 8/11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. D. Surat edaran Bapepom tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Dan E. Peraturan BI nomor 1E tentang kewajiban penyampaian informasi. Saya Dede Amalia akan melanjutkan presentasi selanjutnya yang disampaikan oleh Devi, yaitu tentang kesimpulan dari laporan keuangan sebagai landasan analisis pasar modal. Dalam hal ini, untuk membantu pengguna dalam menganalisis laporan keuangan, tersedia beragam alat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. 5 alat penting analisis keuangan antara lain analisis laporan keuangan komparatif, yaitu yang disebut juga sebagai analisis horizontal, dilakukan dengan cara menelaah neraca laporan laba rugi, laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan common size. Analisis laporan keuangan common size yang disebut juga analisis vertikal dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Namun peranannya sering disalahpahami dan sebagai konsekuensinya kepentingannya sering dilebih-lebihkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dede Amalia mengenai analisis arus kas. Analisis arus kas digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis ini juga digunakan dalam peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas. Penilaian. Penilaian merupakan hasil penting dari banyak jenis analisis bisnis dan laporan keuangan. Penilaian biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar penilaian adalah teori nilai sekarang. Di presentasi ini, kami kelompok 5 memberikan kesimpulan bahwa laporan keuangan sebagai analisis pasar modal yaitu yang pertama, memberikan gambaran perusahaan tentang kinerjanya. Yang kedua, sebagai alat bantu manajemen untuk penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai alat untuk pengambilan keputusan dalam melakukan investasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.